Ya pemirsa, tadi sudah kita lihat di layar kaca bagaimana konsekuensi ataupun sanksi bagi yang tidak meregistrasi hingga tenggat waktu yang diberikan. Nah Pak Rudi mungkin bisa lebih menjelaskan secara detail ini tenggat waktunya mulai dari kapan sampai kapan dan sanksinya ini memang seperti apa? Besok mulai diwajibkan registrasi. Jadi kalau besok yang membeli kartu perdana yang baru itu tidak aktif. Harus registrasi dulu. Nanti dalam waktu 24 jam itu bisa diaktifkan setelah registrasi. Satu. Kedepannya kita kan masih ada 300-an juta lebih yang belum registrasi atau sudah registrasi mungkin dahulunya. Harus lakukan registrasi ulang. Jadi itu yang kita kejar dan ini harus berakhir tanggal 28 Februari 2018. Nah, kalau belum masih ada tenggat waktu nih. 30 hari. Jadi tanggal 28 Maret, kalau tanggal 28 Maret tidak registrasi, itu diblokir untuk outgoing telepon, meneleponnya tidak bisa lagi, dan SMS. Setelah itu diberi waktu lagi 15 hari. Kalau 15 harinya masih lewat, tidak bisa menerima telepon incoming. Data masih bisa. Kalau tidak masih belum juga registrasi, 15 hari lagi. Nah, kalau 15 hari tidak tidak registrasi, diblok total, internet dimatikan semuanya. Jadi sebetulnya tenggat waktunya ada kurang lebih 2 bulan lah, dari tanggal 28 Februari. Tapi kita nggak usah nunggu ke sana, karena kan mudah gitu, registrasinya cuma 2, gunakan NIK dan gunakan kartu keluarga. Tidak lebih dari 1 menit. Saya coba sendiri berbagai SIM card dari operator, tidak lebih dari 1 menit. Tapi kenyamanan kita selama menjadi pelanggan. Dan ini sosialisasi seperti ini, apakah kemudian bagaimana cara pemerintah juga proaktif kemudian menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya registrasi ini? Betul, jadi ini berbarengan sebenarnya mengenai registrasi maupun kesadaran kita akan masalah data dan masalah keamanan siber sebetulnya. Jadi ini paralel semua. Nah, Pak Rudi, di tengah tren big data seperti saat ini, seperti itu. Tadi setelah kita melakukan registrasi pemerintah, kemudian sosialisasi mengenai registrasi. Ini juga apakah pemerintah juga akan mengawal mengenai lagi-lagi kembali pada keamanan perlindungan data pribadi, mengawal undang-undang ini agar masuk dalam prolegnas seperti itu? Betul. Perlindungan data pribadi sudah masuk long list sampai dengan 2019. Tahun ini saya sudah tanda tangani untuk bisa masuk prolegnas. Jadi kami berharap tahun 2018 kita bisa bahas undang-undang perlindungan data pribadi ini. Untuk targetnya Pak, setiap hari apakah ada target pelanggan yang melakukan registrasi seperti itu agar kemudian memang tidak ada lagi ketika tenggat waktu diberikan, tidak ada lagi kemudian yang melakukan pelanggaran atau seperti itu? Kita punya waktu 4 bulan. Ya. November, Desember, Januari, Februari. Kurang lebih 120 hari. 120 hari. Nah, waktu pengumuman tanggal 18 sampai hari ini sudah 12 juta. Walaupun belum ada kewajiban, baru pengumuman. Jadi kalau 40 hari, kalau 4 bulan 120 hari, kalau rata-rata 2 juta sehari, kan sekarang rata-rata dari tanggal 20 katakan 1 juta. Sudah menjadi kewajiban, saya yakin bisa menjadi 3 juta, 4 juta. Yaitu sebelum tanggal 28 Februari harusnya sudah selesai. Dan ini adalah lagi-lagi untuk kenyamanan dari pelanggan juga seperti itu. Dan keamanan data sudah dijamin oleh pemerintah bahwa tidak akan disalahgunakan ya Pak Rudi ya? Dan ada sanksi administrasinya. Kita harapkan memang dengan informasi seperti ini registrasi bisa berlangsung dengan optimal dan pemerintah bisa menjamin bahwa keamanan data memang betul-betul dijamin oleh pemerintah dan nantinya pelanggan lah yang mendapatkan keuntungan dari ini. Mbak Rara, satu titip pesan. Prosesnya registrasi tidak lebih dari 1 menit, tapi nyamannya selama menjadi pelanggan seluler. Baik Pak Rudi, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk kali ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Prime Talk. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.